Saya Anissa Nurlatifah dari Prodi Pendidikan Fisika, kelas Fisika 1. Saya akan menjelaskan beberapa hal, di antaranya yaitu sebagai berikut. Akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu peran bahasa Indonesia. Nah, peran bahasa Indonesia itu sendiri ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Untuk yang pertama yaitu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa nasional itu sendiri berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat penghubung masyarakat yang berbeda latar sosial, suku dan budaya, dan alat pemersatu antar daerah dan budaya. Peran bahasa Indonesia yang kedua yaitu sebagai bahasa negara, di mana bahasa negara itu pun memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, serta bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional dan ilmu pengetahuan teknologi. Di lembaga pendidikan, bahasa berperan untuk membuat anak ingin bergabung menjadi anggota masyarakat, memperoleh pekerjaan, menambah ilmu, dan mengenal adat istiadat, tradisi, serta kebudayaan. Peran bahasa Indonesia yang ketiga. Peran yang ketiga ini yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Indonesia sendiri terdiri dari banyak pulau, suku, budaya, daerah, serta bahasa. Maka dari itu diperlukan alat penghubung untuk berkomunikasi, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kenapa bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa utama masyarakat dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengekspresian diri. Nah, bahasa digunakan untuk menyalurkan apa yang kita kehendaki. Bahasa sebagai alat pengekspresian diri diartikan bahwa bahasa merupakan alat yang dapat menginterpretasikan gagasan, ide, pikiran, dan lain-lain yang dapat disampaikan ke orang lain, sekaligus memberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri. Indonesia sebagai alat kontrol sosial. Nah, hal ini bermakna bahwa bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Peran bahasa Indonesia yang kelima yaitu bahasa Indonesia sebagai alat adaptasi dan integrasi. Nah, hal ini bermakna bahwa bahasa dapat menyatukan diri kita ke dalam masyarakat, karena bahasa merupakan modal utama manusia untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri ke dalam lingkungannya. Serta bahasa sendiri menjadi faktor utama pemersatu masyarakat dalam suatu negara. Ke materi yang kedua. Masuknya bahasa asing ke Indonesia sangat berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyak anak-anak muda yang berbicara menggunakan bahasa Indonesia tetapi dicampur dengan bahasa asing. Nah, bahasa asingnya itu sendiri yang sering kita dengar atau sering kita jumpai itu berbahasa Inggris. Sehingga identitas negara lama-kelamaan akan tergerus oleh bahasa asing. Generasi penerus bangsa pun lebih mengenal bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Faktanya, banyak orang tua yang mengajarkan bahasa asing kepada anaknya sejak dini dibandingkan bahasa Indonesia. Contoh lainnya, bahasa asing dapat ditularkan melalui lagu anak-anak. Contohnya saja lagu Twinkle Twinkle Little Star. Sehingga anak-anak lebih memahami lagu anak-anak yang berbahasa asing daripada lagu anak-anak yang berbahasa Indonesia. Contoh lainnya, banyak stasiun televisi atau media televisi yang program-programnya banyak berbahasa asing.
Contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak kata-kata asing yang lebih kita kenal dibanding kata-kata Indonesia. Contohnya saja kata download. Kata download berasal dari bahasa asing, tetapi kata download lebih kita kenal daripada kata unduh yang berasal dari bahasa Indonesia. Selain dampak-dampak yang tadi, masih banyak dampak lainnya yang dipengaruhi oleh masuknya bahasa asing ke Indonesia. Selain dampak negatif, masih ada juga dampak negatifnya, dan ini akan kita bahas. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah dampak negatifnya. Negatif yang pertama yaitu anak-anak menganggap mudah atau menggampangkan belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini mereka lebih mementingkan belajar bahasa asing daripada belajar bahasa Indonesia, karena mereka menganggap bahwa bahasa asing itu lebih kekinian, lebih modern, dan sebagainya. Contohnya saja sering kita jumpai atau banyak kita jumpai tempat kursus berbahasa asing, tetapi jarang kita jumpai atau bahkan tidak ada tempat kursus berbahasa Indonesia. Dampak negatif yang selanjutnya, rakyat Indonesia lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan Indonesia. Yang ketiga, anak-anak mulai menganggap rendah bacaan Indonesia. Kemudian, rakyat lama-kelamaan akan sulit mengutarakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, itu tadi beberapa dampak negatif dari pengaruh masuknya bahasa asing. Selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari pengaruh masuknya bahasa asing ke Indonesia. Nah, dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan perkembangan intelektual dan menjadi lebih pintar. Orang-orang yang dapat berkomunikasi dengan bahasa asing di kehidupan sehari-hari akan terlihat lebih pintar. Hal ini telah teruji secara ilmiah. Nah, kemudian dampak positif yang kedua yaitu memperbaiki kesempatan untuk memasuki perguruan tinggi. Zaman sekarang tidak sedikit perguruan tinggi, utamanya bagi mereka yang ingin masuk perguruan tinggi di luar negeri, yang mengutamakan keterampilan berbahasa asing kepada calon mahasiswa barunya. Kemudian dampak positif pengaruh masuknya bahasa asing ke Indonesia yang ketiga adalah meningkatkan karir di dunia kerja. Nah, di sini seiring kemajuan zaman, banyak perusahaan, terutama perusahaan asing yang mengutamakan karyawannya memiliki keterampilan berbahasa asing, termasuk menjadi abdi negara atau PNS. Selanjutnya, memperbaiki keterampilan berbahasa asing. Menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat mengasah keterampilan kita dalam berbahasa asing. Keterampilan berbahasa asing mencakup keterampilan atau kemampuan berbicara, mendengar, menulis, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang selanjutnya yaitu memperluas pergaulan. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh untuk keluar negeri agar bisa mendapatkan teman dari orang asing atau orang luar negeri, bule. Nah, dengan beriringnya zaman sekarang ada namanya pertukaran pelajar. Nah, kita dari situ dapat mendapat teman dari negara lain. Nah, di situ kita bisa mengasah keterampilan berbahasa asing kita. Selanjutnya, meningkatkan daya ingat. Nah, saat kita berkomunikasi atau sering berbicara bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, itu akan meningkatkan daya ingat kita akan kosakata atau kata-kata di bahasa asing. Membangun rasa percaya diri. Nah, ketika kita sering berkomunikasi bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari, itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita, semakin akan terbentuknya seiring dengan semakin meningkatnya keterampilan berbahasa asing kita. Yang kesekian kalinya dampak positifnya yaitu meningkatkan kreativitas. Nah,
Di sini orang-orang yang dapat berbahasa asing akan terlihat lebih kreatif dibandingkan mereka yang hanya menguasai satu bahasa saja. Nah, itulah tadi dampak-dampak positif dari masuknya bahasa asing ke Indonesia atau pengaruh bahasa asing ke Indonesia. Nah, bahasa daerah merupakan bahasa yang dituturkan di suatu negara kebangsaan. Pelestarian bahasa daerah yang dapat dilakukan antara lain yaitu membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Nah, yang kedua yaitu yang dapat dilakukan yaitu membuat karya atau tulisan menggunakan bahasa daerah. Kemudian membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari. Membuat video tutorial belajar bahasa daerah menggunakan teknologi. Yang terakhir yaitu mengadakan pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah, baik dari tingkat dasar hingga menengah atau bahkan bisa juga sampai ke perguruan tinggi.